bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Ledakan. 2R. Angin liar dan keras yang tak tertandingi, menyapu kamar Pil seperti badai. Beberapa garis retak bahkan muncul di tanah pada ruang Pil saat ini. Para ahli di sekitarnya juga terguncang saat mereka buru-buru mundur. Sementara mereka melangkah mundur, tatapan mereka yang banyak juga menatap dengan penuh perhatian, pada titik di mana kedua sosok itu melakukan bentrokan. Bayangan hitam tiba-tiba keluar dari dalam angin liar dan keras di depan mata mereka. Kakinya bergerak beberapa kali di tanah dengan cara yang agak menyedihkan, sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Desir. Semua mata tertuju pada sosok yang telah ditembakkan segera. Setelah itu, suara rendah dari udara dingin yang dihirup, terdengar di dalam ruang Pil. Ini karena, orang yang akhirnya ditembak dengan cara yang menyedihkan sebenarnya adalah Tian Zhen. Penghalang tubuh emas Tian Zhen benar-benar hancur. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat tubuh Tian Zhen. Penghalang tubuh emas yang semula ada di atasnya, sebenarnya telah rusak. Bahkan pakaiannya terlihat sedikit acak-acakan. Sepintas, dia tampak sangat sedih. Sementara semua orang masih dalam keadaan shock, sosok yang kuat perlahan-lahan berjalan keluar, dengan langkah kaki yang besar yang tebal, dari dalam area debu yang meresap. Cahaya hitam menutupi tubuh Little Flame, sebagai gelombang demi gelombang raungan harimau yang aneh berulang kali dipancarkan dari dalam tubuhnya. Batang logam di tangannya memiliki cahaya berwarna hitam, yang samar-samar terlihat di atasnya, yang dipenuhi dengan keganasan dan ketajaman. Api kecil mengedipkan matanya, yang dipenuhi dengan keganasan dan menatap wajah hijau Tian Zhen dengan penuh perhatian. Darah di dalam tubuhnya juga mendidih pada saat ini. Hasrat yang kuat untuk bertarung menyebabkan hati seseorang dicengkeram ketakutan. Masih mau lagi? Tanya Little Flame. Batang logam di tangannya memotong udara, membawa aura menyeramkan saat menunjuk ke arah Tian Zhen yang agak jauh. Suara Little Flame yang rendah dan dalam memiliki niat bertarung panas yang berapi-api, yang tidak disembunyikan. Kamu mencari kematian, teriak Tian Zhen yang sangat marah dengan tindakan Little Flame, sehingga dia akhirnya tertawa. Namun, ekspresi tajam di matanya sudah pucat. Kesunyian menggantikannya. Setelah pertukaran sebelumnya, dia menyadari bahwa Flame kecil hanya merepotkan untuk dihadapi. Apa latar belakang dari dua orang ini? Mereka jelas-jelas adalah salah satu ahli tahap Yuan Nirvana, tetapi kekuatan bertarung mereka mengejutkan. Gumam Tian Zhen. Tian Zhen dengan tenang mengertakkan giginya. Jantungnya sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan semua keahliannya dalam pertukaran sebelumnya, dia juga mengerti bahwa Little Flame di depannya, juga harus memiliki beberapa kartu truf yang tersisa. Selain itu, kekuatan abnormal yang terakhir adalah, sesuatu yang menyebabkan dia juga merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Keok. Sementara hati Tian Zhen merasa kaget dengan kekuatan Little Flame, beberapa suara langkah kaki dipancarkan dari belakang api kecil. Setelah itu, mata Tian Zhen menyusut saat dia melihat Lin Dong perlahan-lahan berjalan mendekat, dengan senyum di wajahnya. Segera, matanya beralih ke pilar batu. Yang dia lihat hanyalah pil samsara, yang tadi ada di atas baru, sekarang sudah menghilang. Bagaimana mungkin? Gumam Tian Zhen. Pria berpakaian hijau dan yang lainnya juga sangat terkejut. Sebelumnya, pria berpakaian hijau itu secara pribadi mengalami energi aneh di sekitar pil samsara. Bahkan dua kekuatan Yuan Nirvana stage-nya tidak dapat menghalanginya. Bagaimana bisa Lin Dong mengambilnya begitu lancar? Kamu benar-benar telah menembus cincin kehidupan dan kematian. Teriak Tian Zhen. Suara Tian Zhen juga dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dari penampilannya, sepertinya dia sebenarnya juga menyadari keberadaan cincin kehidupan dan kematian. Aku hanya beruntung. Lin Dong tersenyum dan dengan santai mengatakan. Namun, ini menyebabkan kemarahan Tian Zhen berkobar. Kakak, apakah kamu berhasil? Api kecil bertanya dengan sukacita.
Keganasan di mata Little Flame berkurang ketika dia melihat Lindong. "Ya," jawab Lindong sambil mengangguk. Matanya melirik Little Flame dengan cara yang agak aneh. Awalnya, dia berpikir kalau Flame bisa memblokir Tianzhen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Little Flame telah secara langsung menghancurkan penghalang tubuh emas Tianzhen. Bahkan Lindong sendiri telah meremehkan kekuatan tempur Little Flame. Ekspresi di mata orang-orang di sekitarnya menjadi sedikit rumit, ketika mereka mendengar bahwa Lindong telah mendapatkan pil samsara. Beberapa dari mereka memikirkan pemikiran jahat dalam pikiran mereka, tetapi kebanyakan dari mereka waspada terhadap keduanya. Lindong dan Little Flame mungkin tidak mengalahkan mereka dalam jumlah, tetapi mereka berdua jelas adalah individu yang luar biasa. Keduanya adalah eksistensi yang bisa bertarung dengan seseorang seperti Tianzhen. Jika mereka berdua bergabung, kemungkinan, bahkan seseorang sekuat Tianzhen akan dipaksa mundur. Hijau dan putih dipertukarkan di wajah Tianzhen saat ini. Jelas, hatinya sangat geram. Dengan reputasinya di wilayah barat laut ini, jarang ada kejadian yang akhirnya membuatnya kalah. Kali ini, bagaimanapun, dia jelas menderita kehilangan besar di tangan Lindong. "Ini mungkin tidak akan semudah yang kamu kira jika kamu ingin mengambil pil samsara," ucap Tianzhen, yang amarahnya telah melonjak dalam hatinya, akhirnya tidak dapat bertahan lagi, dan berbicara dengan suara marah. "Baiklah, kalau begitu, izinkan kami dua bersaudara untuk merasakan kekuatan serigala yang ganas. Itu pun kalau bisa, hahaha." Lindong tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu," ucap Tianzhen. Tianzhen tertegun. Ekspresinya sedikit keunguan. Dia tidak takut dengan Lindong atau Little Flame jika sendirian. Namun, jika mereka berdua bergabung, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Awalnya, dia ingin menggunakan kata-katanya untuk memprovokasi Lindong, untuk bertukar pukulan dengan dia sendirian, tetapi kata-kata Lindong langsung mengirim kata-katanya kembali ke dirinya. Jelas, jika mereka bertarung, Lindong tidak akan melawannya satu lawan satu. Little Flame memegang batang logam dan berdiri di belakang Lindong. Matanya menatap Tianzhen dari posisi yang lebih tinggi. Tubuh perkasa miliknya memiliki efek jera. Di hadapan penampilan setengah tersenyum Lindong, dan mata Little Flame yang dipenuhi dengan niat bertarung, alasan Tianzhen akhirnya menekan amarahnya. Ekspresinya hijau ketika dia tiba-tiba berbalik. "Lindong, jangan terlalu senang. Masalah ini belum selesai," ucap Tianzhen. Setelah melemparkan kata-kata ini yang penuh dengan niat membunuh, Tianzhen akhirnya membalikkan tubuhnya dan pergi dengan cara terpaksa. Tubuhnya berkelebat beberapa kali sebelum keluar dari kamar pil dan menghilang. Semua orang menyaksikan Tianzhen pergi dengan sikap agak pucat, dan langsung benar-benar diam. Mereka menutup mulut mereka bersama-sama, dan mata mereka menatap Lindong dan api kecil dengan ketakutan. Jelas, mereka tidak berharap bahwa, bahkan seseorang seperti Tianzhen, tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di tangan orang ini, yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah. Orang ini memang karakter yang kejam. Tidak heran dia mampu dengan cepat membangun reputasi untuk dirinya sendiri. Lindong benar-benar tidak peduli tentang tatapan sekitarnya ini. Dia menyapu pandangannya dan melirik kelompok pria berpakaian hijau itu. Seluruh tubuh yang terakhir bergetar ketika dia melihat mata Lindong. Segera, mereka buru-buru berbalik dan pergi dengan cara yang menyedihkan. Penampilan itu seolah-olah mereka sangat takut bahwa Lindong akan membuat masalah dengan mereka. Setelah menyaksikan kemampuan bertarung Lindong dan Little Flame sebelumnya, mereka tidak lagi memiliki kesombongan yang mereka miliki di awal. "Ayo pergi," ucap Lindong. Lindong dengan santai melirik kelompok pria berpakaian hijau, yang pergi dengan cara yang menyedihkan. Dia tidak memiliki niat untuk mengejar dan menyelesaikan masalah dengan mereka. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya ke Little Flame dan berkata, "Sekarang setelah dia mendapatkan pil samsara, masalah Little Marten dianggap telah sepenuhnya diselesaikan. Berikutnya kemungkinan akan menjadi acara utama dan terakhir, warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Jika Lindong bisa mendapatkan salah satu dari mereka, dia bisa dianggap telah mendapatkan hadiah yang melimpah dari perjalanan ini, ke Ancient Treasure Trove." Lindong tidak banyak ragu setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia langsung melompat keluar dari kamar pil.
Kerumunan secara otomatis berpisah, dan membentuk jalan dimanapun dia lewat. Tidak ada yang benar-benar berani menghalanginya. Lindong dan Little Flame langsung meninggalkan tempat di depan banyak mata yang rumit. Dia tampak sedikit bebas dan mudah, menyebabkan beberapa orang menghela nafas pelan. Mungkin setelah meninggalkan harta karun kuno ini, 2 orang lagi akan ditambahkan ke jajaran 4 tuan besar di wilayah barat laut. Saat ini, pil ground sudah menarik cukup banyak orang. Semua kamar pil yang tertutup rapat juga telah dibuka. Pil nirvana di dalam telah sepenuhnya direnggut. Pil grounds yang semula sepi, saat ini muncul seperti bazar, yang telah diserbu oleh perampok. Dan itu benar-benar berantakan. Lindong dan Little Flame agak terdiam, saat mereka melihat banyak tokoh yang serakah di dalam pil grounds setelah meninggalkan ruang pil. Kemungkinan dia tidak lagi memiliki harapan untuk mendapatkan beberapa pil nirvana. Mereka segera memutuskan untuk tidak tinggal di tempat ini lagi. Sebagai gantinya, mereka langsung meninggalkan ruang pil ini, dan bergegas menuju bagian terdalam pulau ini. Marten kecil, kita sudah mendapatkan pil samsara. Kapan kamu berniat menggunakannya? Lindong bergegas melalui udara, sambil bertanya dalam hatinya. Kita harus melakukannya setelah masalah ini selesai. Tidak mudah untuk memulihkan tubuh fisikku. Suara Little Marten dengan cepat terdengar. Lindong bisa mendengar kegembiraan dan ketidaksabaran, yang sulit disembunyikan dari dalam suaranya. Baiklah. Lindong tersenyum dan mengangguk. Jantungnya juga berdebar, seolah-olah berat raksasa telah diangkat dari hatinya. Dia akhirnya menyelesaikan masalah Little Marten. Lindong, ucap Marten kecil. Lindong terkejut. Terima kasih, ucap Little Marten. Suara Little Marten lemah. Namun, itu adalah sesuatu yang langka yang tidak disertai oleh tawa. Ada kesungguhan dan ketulusan di dalamnya, yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan diri kamu, yang tiba-tiba menjadi sopan seperti ini. Apakah kamu sudah tidak ahli? Ucap Lindong. Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hahaha, santai, sekali lagi kakek Marten mendapatkan kembali kekuatanku, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Ucap Marten kecil lalu tertawa terbahak-bahak. Lindong juga menyeringai. Matanya beralih ke daerah pedalaman pulau itu. Dia bisa merasakan riak aneh dari tempat itu. Kemungkinan tempat itu adalah sisa-sisa dari 4 sekte besar yang misterius. Aku benar-benar menantikannya. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat warisan dari 4 sekte besar misterius itu, mengingat bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas aliansi Tiangang ini. Pikiran Lindong tiba-tiba menjadi fokus tepat ketika antisipasi ini telah melonjak ke dalam hati Lindong. Matanya tiba-tiba melesat ke depan. Sesosok berdiri di atas pohon besar di tempat itu. Wajah tampan serta mata dingin yang gelap itu tampak sangat akrab. Lin Langtian, gumam Lindong. Sudut mulut Lindong perlahan terangkat menjadi lengkungan dingin ketika dia melihat wajah ini. Sepertinya, kita akhirnya bertemu lagi, ucap Lin Langtian. Tubuhnya yang bergerak maju, Lindong secara bertahap berhenti. Akhirnya, dia mendarat di puncak pohon besar. Tatapannya terfokus pada sosok yang sangat akrab di depannya. Keduanya berasal dari kerajaan yang sama, klan yang sama, dan memiliki nama keluarga yang sama. Demikian pula, mereka memiliki kualifikasi jenius. Namun, hubungan di antara mereka seperti api dan air, tidak ada yang bisa mentolerir keberadaan orang lain. Hubungan semacam ini, mungkin ada sejak Lin Langtian secara serius melukai ayah Lindong saat itu. Setelah berbagai peristiwa berikutnya, hubungan mereka telah mencapai titik di mana tidak mungkin untuk berdamai. Lindong jelas mengerti bahwa Lin Langtian adalah sumber masalah terbesarnya. Tidak mungkin kebencian Lindong terhadapnya berkurang. Jika orang bisa mendapatkan peluang sedikit pun, Lindong tahu bahwa Lin Langtian pasti akan menyerang tanpa ragu-ragu. Begitu juga sebaliknya, Lindong tidak akan menahan jika dia memiliki kesempatan seperti itu. Melihatnya dari sudut pandang tertentu, karakter mereka berdua agak mirip. Awan putih mengalir di langit biru. Kedua sosok itu berdiri di atas 2 pohon. Mereka saling memandang dari kejauhan, sementara tatapan yang tajam muncul di mata mereka. Bahkan udara menunjukkan tanda-tanda membeku. Api kecil berdiri di belakang Lindong.
Tangannya yang besar perlahan menggosok batang logam, yang memancarkan aura dingin yang sedingin es. Tubuhnya sedikit condong ke depan, dan ada aura ledakan kuat juga, yang samar-samar berkumpul di bawah kedua matanya. Setelah mengikuti Lindong selama bertahun-tahun, Little Flame jelas menyadari dendam antara Lindong dan Lin Langtian. Dia menyadari ancaman yang diajukan Lin Langtian terhadap Lindong. Musuh semacam ini, yang merupakan ancaman bagi Lindong, maka harus segera dihilangkan. Lindong, kita bertemu lagi, ucap Lin Langtian. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Senyum yang sangat dingin terbentuk di wajah tampan Lin Langtian, saat dia perlahan berbicara. Apakah kamu akhirnya mau keluar setelah bersembunyi begitu lama? Ucap Lindong yang tertawa lembut. Kamu harus tahu bagaimana kekuatan aku sekarang. Jika aku tidak memiliki kepercayaan diri, aku tidak akan dengan mudah mengungkapkan diri aku, namun, karena aku berani mengungkapkan diri aku sekarang, mungkin orang yang akan berada dalam bahaya adalah kamu. Ucap Lin Langtian lalu tertawa. Sepertinya dia telah pulih dari kepercayaan dirinya, dan keangkuhan yang dia miliki, ketika Lindong bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Tampaknya selama periode ini dia menghilang, dia juga mendapatkan pertemuan yang cukup beruntung. Aku tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk melarikan diri. Lindong menurunkan matanya sedikit dan berbicara dengan suara lemah. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama, seperti yang aku lakukan saat itu untuk kedua kalinya. Orang yang belum pernah dilihat klan Lin sebelumnya adalah aku. Setelah aku mengalahkanmu dan bergabung dengan Sekte Super di masa depan, semua yang perlu aku lakukan adalah mengucapkan sepatah kata dan keluarga Lin dari kota Yan yang kamu lindungi akan benar-benar runtuh. Ucap Lin Langtian, lalu tersenyum dengan cara yang padat. Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu, ucap Lindong. Lindong meregangkan pinggangnya yang malas dan melanjutkan. Mari kita berhenti untuk mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal ini. Aku juga sangat ingin melihat seberapa banyak kamu telah meningkat setelah hilang untuk waktu yang lama. Aku juga memiliki pemikiran yang sama, ucap Lin Langtian. Kepadatan di wajah Lin Langtian menjadi lebih besar. Segera, dia mengambil langkah maju yang tiba-tiba. Segera, Yuan Power yang kuat, melewati masa lalu dengan cara yang mendominasi. Kekuatan itu benar-benar telah mencapai tingkat ahli stage Nirvana 1 Yuan. Aku tahu bahwa kamu telah mengalahkan Si Kun dari Kekaisaran Tebing Iblis. Namun, secara kebetulan, beberapa saat yang lalu, ada dua ahli panggung Yuan Nirvana yang juga melarikan diri setelah terluka parah oleh aku. Ucap Lin Langtian. Cahaya keemasan yang cerah, tiba-tiba menyebar dari tubuh Lin Langtian. Tubuhnya berkedip, dan sebuah pukulan menghantam udara di depannya. Angin yang sangat tajam, langsung menutupi Lindong di dalamnya. Lindong mengulurkan tangannya. Dia mengepalkannya, dan kekuatan mentalnya yang agung dimuntahkan. Itu membentuk tangan kekuatan mental yang besar, dan menghujani angin yang tajam itu. Level ini masih jauh dari cukup, ucap Lindong. Lin Langtian tidak mengungkapkan kejutan apapun setelah serangannya diblokir. Dia juga telah mendengar desas-desus tentang Lindong selama periode waktu ini. Secara alami, dia mengerti bahwa Lindong saat ini sudah jauh lebih kuat daripada dia saat itu. Jika dia tidak memiliki teknik khusus, kemungkinan sangat sulit untuk mengalahkan Lindong. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut seni bela diri sejati. Ucap Lin Langtian. Senyum dingin muncul di wajah Lin Langtian. Segera, matanya terfokus saat Yuan Power yang megah tersapu. Segera, energi alami mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, kekuatan Yuan yang menyebar dari dalam tubuh Lin Langtian, tampaknya samar-samar dicampur dengan semacam perasaan khusus. Jiwa seni bela diri, gumam Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, dan menatap langit yang menjadi redup. Sebuah kejutan juga melintas di matanya. Itu tidak terduga bahwa Lin Langtian benar-benar memiliki nasib baik. Lindong, hanya aku, Lin Langtian yang bisa dianggap sebagai anak yang disukai oleh surga. Aku bukan seseorang yang bisa kamu bandingkan. Ucap Lin Langtian. Kaki Lin Langtian melangkah ke udara yang kosong. Langit di belakangnya redup, dan sepertinya ada sosok ilusi besar yang samar-samar muncul di belakangnya. Sosok ilusi itu menginjak kakinya ke tanah, dan semacam riak menyebar. Seolah-olah sosok itu adalah leluhur bela diri yang mengguncang dunia.
Keterampilan martial Ancestor Rotating Heaven. Teriak Lin Langtian. Teriakan rendah tiba-tiba keluar dari mulut Lin Langtian, ilusi besar di belakangnya sepertinya telah merentangkan tangan besarnya di langit. Segera, kekuatan Yuan alami meledak. Matilah, teriak Lin Langtian. Langit yang luas dan perkasa, tampaknya telah menyusut di hadapan sepasang tangan besar itu. Akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi tirai cahaya yang menyusut dan mengembang secara tidak konsisten. Riak yang sangat kuat menyebar secara terpisah dengan cara yang tidak terkendali. Tirai cahaya dipegang oleh tangan ilusi besar. Setelah itu, telapak tangannya menghancurkan udara, dan dengan kejam menabrak Lindong. Bang-bang, lautan hutan di bawahnya benar-benar hancur menjadi bubuk di hadapan tekanan ini. Bahkan tanah telah diguncang sampai terbelah. Pada saat ini, cukup banyak orang bergegas menuju tempat ini karena penampilan dari 4 sekte misterius yang tersisa. Keributan hebat di sini pada dasarnya menarik perhatian banyak mata. Ini sebenarnya adalah seni bela diri jiwa. Siapa makhluk hebat ini? Orang itu sepertinya dia sedang menyerang Lindong. Petik 2. Orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dengan damai dimanapun dia pergi, ucap beberapa orang. Seruan segera terdengar, ketika tatapan ini melihat sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian. Karena menghilangnya Lin Langtian, tidak ada yang menemukannya dengan akrab. Namun, Lindong adalah pendatang baru di wilayah barat laut, yang reputasinya melompat sangat cepat. Cukup banyak orang yang mengenalnya. Perasaan ini, tampaknya menjadi seni bela diri jiwa dari sekte marsial tanah, gumam Lindong. Ekspresi serius melintas di mata Lindong, saat dia melihat sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian. Dari kelihatannya, sepertinya warisan dari Ground Martial Sect, yang terkuat di antara 5 sekte pelindung besar sebenarnya diperoleh oleh Lin Langtian. Lindong menghela napas dalam-dalam. Dia tidak meremehkan serangan itu. Seni bela diri pada tingkat seni bela diri jiwa terlalu kuat. Bahkan dia harus berhati-hati saat menghadapinya. Gemuruh. Lonjakan Yuan Power tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Lindong saat ini. Setelah itu berubah menjadi 5 pilar cahaya Yuan Power yang sangat besar, yang pada gilirannya menjadi 5 jari besar kuno. Jari surgawi pemenjaraan besar yang sunyi, gabung. Teriak Lindong. Tangan Lindong meraih ke depan, dan 5 jari besar kuno segera menyatu dengan gaya seperti kilat. Ruang ilusi itu segera meledak terpisah. Sosok buram yang tampaknya mendominasi dunia, sekali lagi muncul dari dalam kegelapan. Lindong itu sebenarnya memiliki seni bela diri jiwa juga, ucap seseorang. Ketika sosok ilusi muncul di ruang kosong, ekspresi para ahli yang telah melemparkan pandangan mereka segera berubah sekali lagi. Semuanya dipenuhi dengan kejutan. Tangan surgawi sepi yang besar terpencil. Teriak Lindong. Lonjakan Yuan Power menyembur keluar dari tubuh Lindong dengan cara yang agak gila, dan tidak terkendali. Tangannya tiba-tiba meraih ke depan. Pada saat yang sama, sosok ilusi itu juga perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Tangan seperti ilusi itu tampak sedikit nyata pada saat ini. Retak. Ruang kosong itu tampaknya telah pecah, membentuk garis retakan. Ketika tangan ilusi meraih ke depan, tangan besar kuno yang digabungkan dari jari surgawi penaklukan besar Desolate, langsung menembus ruang dan dibebankan pada sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian dengan kecepatan seperti kilat. Swoosh! Serangan kedua belah pihak tampaknya, bahkan lebih cepat daripada kilat. Bahkan Lindong dan Lin Langtian sendiri hanya bisa melihat sinar cahaya yang melewati mata mereka. Detik berikutnya, 2 serangan seni bela diri yang menyebabkan hati banyak orang dipenuhi dengan jantung berdebar, bertabrakan seperti meteorit. Ledakan. 2 ar. Dunia tampak bergetar ketika tabrakan terjadi. Angin energi yang menakutkan segera menyebar terpisah. Puncak gunung di bawah langsung tertutup angin ini. Segera runtuh dan batu-batu besar terbang. Mengaum. Raungan rendah dan dalam dikeluarkan dari mulut Lin Langtian. Wajahnya sedikit merah padam saat kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak keluar. Bahkan sosok besar yang sangat besar di belakangnya, juga tampak memancarkan raungan tajam yang mendominasi. Lindong segera merasakan tekanan besar, ketika jiwa seni bela diri Lin Liantian memancarkan auman. Dia dengan cepat menghirup udara dalam-dala, saat matanya dengan cepat berubah menjadi sedingin es.
Tangannya tiba-tiba mengepal. Berakhir. Kata berakhir bergema di tempat itu. Namun, itu tidak dikeluarkan dari mulut Lindong. Sebaliknya, itu dipancarkan dari sosok ilusi di langit. Suara itu benar-benar dipancarkan dari jiwa seni bela diri tangan surgawi terpencil besar yang terasing. Bang, suara ini sangat halus dan kuno. Namun, itu berisi semacam tekanan yang sangat menakutkan. Bahkan sosok ilusi besar di belakang Lin Langtian tampaknya bergetar sedikit. Setelah itu, secara bertahap memudar di depan mata Lin Langtian yang menyusut, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Jiwa seni bela diri ini, sebenarnya hancur oleh jiwa seni bela diri Lindong. Ucap seseorang, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.